Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muhtaram Abang Nur sebagai Direktur PT Internasional Yamasa, pengurus Yayasan Yadika Bangil, Mas Habibie dan seluruh jajarannya, Ahmad Tobroni, para tamu undangan, khususnya teman saya sejawat seangkatan, juga para alumni jamaah umroh Yamasa. Yang pertama, saya sebelum mukadimah saya akan ngasih pantun dulu. Katanya Habib suruh naik saya, ya. Ini nggak enak, ini sepuh-sepuh, saya naik kan kurang ajar, itu ya. Pantun saya sebenarnya sederhana. Kalau salah dibetulkan, tapi kena pantun yang buat saya, berarti yang nyalahkan nanti saya sendiri. Nah itu gampang Pak. Abah Nur ridho ya, ridho. Bahasanya sederhana Abah Nur. Beli sutro ke Minahasa, cakep. Mencari itik di benua Antartika, cakep. Kalau ingin haji dan umroh, ikutlah travel Yamasa. Kalau ingin mendidik anak, masukkanlah ke Yadika. Cakep. Alhamdulillah. Yang kedua, minum jamu pahit rasanya. Buat apa kalau tidak ada penawarnya juga? Buat apa kita bertemu di dunia kalau tidak bisa menghantarkan diri kita ke surga? Cakep. Mohon izin, katanya Habib suruh nyuwun ewu ngapunten. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'matal iman wal islam wa yahdina ila sabilis salam wa ja'alna min ibadikas sholihin wa min ahli jannatin na'im. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini dan siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka halal bihalal, meskipun sawalnya sudah habis. Tetapi kenapa yang penting bukan halal bihalalnya? Kalau kita ambil kata dasar bahasa Arab, hal la yahilu berarti itu mengurai, menyelesaikan sesuatu yang kusut. Nah, oleh karena itu kita ini hidup yang tentunya dalam hidup kita ada kesulitan, ada kekusutan, maka di saat inilah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di dunia, dipertemukan di tempat ini. Semoga kita nanti bahagia di surga. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sebetulnya yang kita cari adalah kebahagiaan. Tetapi tidak semua orang bahagia. Bahagia menurut Al-Quran adalah bahagia yang hakiki. Bahagia yang kita tidak akan pernah berubah kembali. Maka kita mengambil tema bertemu di dunia, bahagia di surga. Kita menyadari satu, prinsip dunia itu adalah fana. Pasti ada masa akhirnya. Di dunia pasti ada suka dan duka. Tetapi karena Allah menciptakan kita, sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat di ayat 13, Allah menyatakan dengan jelas, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menciptakan kita pasti harus bertemu. Bertemunya di mana? Di dunia. Kita dipertemukan oleh Allah dengan
jodoh kita itu juga dipertemukan di dunia. Kita dipertemukan oleh Allah dengan anak dan keturunan kita. Kita dipertemukan kita di dunia. Tapi ending yang paling penting dalam kehidupan kita, mampu nggak kita bisa bertemu bersama keluarga dan anak keturunan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Jabatan di dunia akan berakhir, kecantikan di dunia akan punah, apapun yang kita miliki di dunia akan sirna. Maka alangkah ruginya di saat kita hidup tidak bisa mengantarkan diri kita ke surga. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah di sini. Harapan kita tidak hanya selesai di sini, karena setelah kita takdir Allah menetap pada diri kita, kita akan kembali ke asal kita, yaitu ke tanah. Apa yang kita bawa? Kita tidak akan membawa apa-apa kecuali amaliyah kita. Kita tidak akan membawa segala rapot yang ada di dunia, apapun itu, apakah jabatan, kedudukan, semuanya tidak akan pernah kita bawa. Yang kita bawa adalah amaliyah kita. Kalau Nabi kita menyampaikan bahwasanya idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Tiga komponen inilah yang sebenarnya akan membahagiakan kita. Saya jujur saja, siapa suami yang tidak pernah cekcok bersama istri? Angkat tangan. Para suami, siapa suami yang enggak pernah beda dengan istri? Enggak ada. Enggak ada kan? Tetapi kita menyadari bahwa hidup di dunia pasti ada yang baik, ada yang nikmat, ada yang enggak nikmat karena kita di dunia. Tapi kalau kita di surga, tidak ada sesuatu yang tidak nikmat. Tidak ada sesuatu yang tidak nikmat. Nah, oleh karena itu, kita semua harus menyadari, ibu-ibu kira-kira ridho enggak bersama suami di surga? Benar. Ibu-ibu ridho bersama suami di surga? Ridho. Apakah ibu-ibu ridho kalau suami dapat bonus istri 2? Enggak ridho. Apakah ridho kalau nanti suami itu mendapat bidadari 2 gratis? Bingung kan? Nabi menyampaikan fa'inna bil jannati, karena sesungguhnya nanti di jannah, di surga itu akan dipertemukan pasangan-pasangan. Di antaranya di babul jihad itu, kalau orang yang berangkat jihad akan diberi gratis 72 bidadari. Mantap. Bagi laki-laki yang masuk surga, Allah gratiskan 2 bidadari. Makanya kalau ibu-ibu, si istri agak cemberut dengan suaminya, bidadari hanya bersenandung. Silahkan kau caci maki suamimu, akan aku tunggu di surga. Gitu enggak? Nah inilah. Jadi kita punya istri, punya suami, bagaimana kedua-duanya mengantarkan kita ke surga. Dan kita akan bahagia, Pak. Ya, karena kita sadar di surga itu nggak ada cemburu, nggak ada sesuatu yang jelek. Semuanya ucapan-ucapan yang membahagiakan. Maka dari itu kuncinya sederhana. Tadi sudah ditunjukkan bagaimana SD peradaban.
Ya, kalau kita dibaca di surat At-Tur di ayat 21 itu, walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatahum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman ketika mereka di dunia kemudian diikuti oleh seluruh keturunannya, alhaqnahum dzurriyyatahum, pasti nanti akan kami pertemukan mereka di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat ini ada hadis, kalau kita dalam kondisi apapun, ada 3 poin yang mendasar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi itu menyampaikan kepada kita, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indau qutu yaumihi ka'annama hiyat lahud dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang aman, kondisi dirinya aman pada saat di pagi hari, aman dari segala musuh, aman dari segala intimidasi, mungkin aman juga dari tagihan hutang, pokoknya aman. Jadi ketika kita bangun pagi, sesuatu yang kita pikirkan adalah kita mendapatkan kenikmatan, maka disitulah rasa aman itu kita peroleh. Kita ini jujur mohon maaf, era sekarang itu kalau kita bangun tidur, kira-kira yang dicari dulu nopo? HP. Apakah HP kita nanti kita bawa ke surga, Bu? Suami bangun kira-kira nyari istri, atau istri bangun nyari suami? Di era sekarang, apa yang kita pegang ini kayaknya tidur bersama dia, ngobrol bersama dia, bahkan Allah kita tinggalkan, padahal dia tidak akan bersama kita di surga, samping kita. Maka kalau kita berharap bahwasanya ketika kita bangun pagi dalam kondisi aman dari segala yang menyusahkan kita, itu satu kenikmatan yang besar. Yang kedua, kemudian mu'afan fi jasadihi, badan kita sehat. Badan kita sehat. Ya, bangun tidur aman, nyaman. Kemudian badan kita sehat. Yang ketiga, wa inda khutut biyaumi, punya makanan yang bisa dimakan hari itu. Katanya Nabi, ka'annama hizat lahu dunya, orang yang model seperti itu seakan-akan telah mendapatkan dunia ini. Maka dari itu, karena saya pesan Mas Habibie nanti nggak boleh lama-lama, ya jam 11.28 harus zuhur. Saya kasih rumus saja gini. Sebetulnya di dalam kitab Miftahud Darus Sa'adah, orang itu akan bahagia. Saya kasih rumus saja. Rumusnya yang punya ini seharusnya Pak Ahmad ini. Pak Ahmad Tobroni atau Mas Habibie. Apa rumusnya apa kira-kira? Kalau saya jelasin satu-satu nggak nyantol kali. Bukan nggak nyantol sih, sebentar lagi adzan. Biar gampang. Di Jadika itu ada ITB. Ada kan? Ada ITB. Yang kedua ada BMT. Ini duit.
Yang terakhir kalau hari raya ada apa Pak? THR. Berarti saya kasih rumus saja. Kalau kita ingin bahagia di surga, bertemu keluarga di surga, bertemu dengan teman kita di surga, dalam kondisi bahagia, ingat ITB, BMT, D2, THR. Hafal? Mas Habibie hafal? ITB, BMT, D2, THR. Ustaz Said, hafal ya? ITB itu satu, iman. Orang hidup harus punya iman. Kalau nggak punya iman, nggak usah hidup. Buat apa hidup? Kebahagiaannya di surga. Surga tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, T-nya harus bertakwa. Nggak mungkin iman aja. Beramal soleh, mendidik anak dengan strategi apapun, bagaimana mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang bertakwa. B-nya bersyukur. Banyak ayat, banyak hadis. B yang berikutnya BMT. Setelah bersyukur dapat kenikmatan bersyukur. Kalau diuji Allah berarti harus bersabar. Yang ketiga, M-nya adalah mahabbah. Kita ini harus punya cinta. Kita semua hadir di sini itu karena cintanya kita memenuhi undangan saudara kita, undangan yayasan. Kita bertemu dengan saudara kita di sini karena hanya semata-mata karena Allah. Dan itulah yang nanti akan mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengumpulkan kepada orang-orang yang dicintainya. Sekarang D2. Kita harus juga apa Pak? T-nya belum kan ya? Masih BM T. T-nya ya taubat. Habis banyak salah kita hidup ini taubat. Kalau taubatnya kita salahnya dengan Allah, sekarang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sesama manusia, termasuk pertemuan ini adalah mengikhlaskan diri kita. Jika kita punya salah, mohon dimaafkan. Kalau saudara kita salah, juga kita maafkan. Pertemuan kita, jenengan ibu-ibu jabat tangan dengan ibu-ibu, bapak jabat tangan dengan bapak. Nabi menyampaikan, kalau ada dua orang muslim, kemudian berjabat tangan, maka Allah akan mengampuni dia sampai jabat tangan itu dan dia berpisah. Semoga pertemuan kita juga sarana Allah mengampuni kita kesalahan-kesalahan kita. D2, zikir dan doa. Ketenangan jiwa, ketenangan hidup kita di saat kita banyak mengikatkan diri kita kepada Allah dengan zikir. Dan zikir ini secara umum banyak kita peroleh, apakah dengan kalimat thayyibah ataupun dengan tilawah Al-Quran sebagai bentuk mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kemudian yang terakhir adalah THR. Kita hidup sudah berusaha didik anak, menyekolahkan anak dengan segala biaya kita, itu bentuk ikhtiar kita. Tapi kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang merubah diri kita, akhlak anak-anak kita, hati manusia, itu hanyalah Allah. Manusia hanya berikhtiar, tetapi Allah lah yang akan merubahnya. Kalau sudah tawakal, Pak, kalau kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus husnudon kepada Allah. THR hanya husnudon kepada Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah kepada diri kita itu pasti ada kebaikan. Hanya kadang-kadang keluh kesah manusia itulah yang menyebabkan kita tidak menerima dari ketetapannya Allah. Yang terakhir tentunya ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita ingin berdampingan dengan istri kita selamanya,
ternyata istri kita mendahului kita. Kita harus ikhlaskan. Kita harus ikhlaskan. Suami kita diambil duluan, seorang istri tidak mungkin, gak apa-apalah saya tak ikut suami, mati aja, tidak mungkin. Kita ikhlaskan. Nah, inilah yang saya sebutkan, banyak ayat yang disebutkan di surat An-Nahl sebagai penutup, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, yang dia itu didasari dengan iman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, baik itu di dunia maupun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, semoga Allah mempertemukan kita di dunia ini, memperoleh kebahagiaan di surga, yang itu tidak ada kecuali adalah sesuatu yang menyenangkan. Untuk doa, saya pilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Miftah. Falyatafadhal maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.